Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sudara Falah dengan NIM 21101241005 dari Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini, saya sedang berada di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjalani praktik kependidikan selama kurang lebih 2,5 bulan, mulai dari bulan Juli, Agustus, hingga September. Dan dalam video ini, saya akan berbagi pengalaman seru selama magang di Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya tentang bagaimana pelaksanaan pembuatan video Reels untuk orientasi PPPK yang menjadi program utama di praktik pendidikan kali ini. Mari kita mulai perjalanannya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah observasi di kantor Badan Diklat DIY, khususnya di bidang pengembangan kemitraan dan kerjasama. Di sini saya mengetahui bagaimana informasi mengenai orientasi PPPK disampaikan kepada para peserta. Ternyata masih dilakukan dengan cara formal, yaitu mengirimkan surat kepada para peserta. Di era digital ini, tentu saja kita membutuhkan inovasi baru dan menarik dengan memanfaatkan media sosial. Itu sebabnya saya memutuskan untuk membuat video Reels orientasi PPPK sebagai solusi. Setelah observasi, saya melakukan konsultasi dengan para pegawai di bidang kemitraan dan kerjasama, serta dosen pembimbing. Konsultasi ini sangat membantu untuk memastikan bahwa video yang akan saya buat sesuai dengan kebutuhan lembaga dan juga dapat diterima dengan baik oleh audiens. Dengan masukan yang saya dapat dari para pegawai dan dosen pembimbing, saya melakukan sedikit riset. Di sini saya mencari lebih banyak informasi tentang PPPK dan tren di media sosial, khususnya Instagram Reels. Setelah itu, saya menyusun storyboard agar konsep video ini jelas dan sesuai dengan durasi serta format yang dibutuhkan untuk diunggah di Instagram. Storyboard ini sangat penting agar proses produksi video bisa lebih terarah. Setelah penyusunan storyboard selesai, saya mempersiapkan segala kebutuhan untuk proses produksi, mulai dari kamera, mikrofon, hingga memastikan bahwa jadwal produksi dengan pengambilan gambar sesuai rencana. Persiapan ini sangat penting supaya nanti tidak ada kendala teknis saat proses produksi berlangsung. Setelah persiapan matang, kita memasuki proses syuting. Di sini saya merekam berbagai footage, mengambil foto-foto, dan juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan. Saya juga merekam voiceover untuk memastikan narasi di video Reels nanti sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Jangan lupa, format Instagram Reels itu portrait, jadi saya memastikan semua video direkam dalam aspek rasio 9:16. Selanjutnya adalah proses editing. Editing adalah bagian yang sangat penting dalam pembuatan video ini. Di sini saya menggabungkan footage yang sudah direkam, menambahkan musik latar, efek visual, serta teks yang informatif. Editing ini juga memastikan bahwa video tetap singkat namun tetap menarik, sesuai dengan karakteristik Instagram Reels. Setiap elemen visual seperti animasi teks atau grafis harus mendukung pesan utama yang ingin disampaikan. Setelah video selesai diedit, saya melakukan monitoring dan evaluasi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa video sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, serta dapat memberikan dampak yang diinginkan. Dengan evaluasi ini, saya bisa memastikan bahwa video ini efektif sebagai media promosi di Instagram. Sebagai tahap akhir, saya menyampaikan hasil akhir video ini kepada pimpinan Badan Diklat DIY atau yang mewakili. Video ini siap untuk diunggah di akun Instagram Badan Diklat dan diharapkan dapat membantu menyebarkan informasi mengenai orientasi PPPK di Badan Diklat secara lebih efektif dan menarik. Berikut adalah video hasil dari program kerja yang telah saya laksanakan selama praktik kependidikan di Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta tentang orientasi PPPK di Badan Diklat DIY dan apa sih PPPK itu? Hei, penasaran nggak sih? Ngapain aja orientasi PPPK di Bandiklat DIY?
Apa aja kegiatannya? Hari pertama, para peserta bakal kenalan sama susunan organisasi dan tata kerja. Hari kedua, waktunya mendalami jabatan dan manajemen kerja organisasi. Hari ketiga, penerapan fungsi dan tugas ASN langsung di tempat kerja. Sounds cool, right? Tapi, tunggu. Sebenarnya, apa sih PPPK itu? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023, PPPK, atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, adalah warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu, khususnya dalam melaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Emang beda sama PNS, tapi PPPK juga ASN loh. Enaknya lagi, meski nggak punya sistem kepangkatan kayak PNS, gaji PPPK disetarakan dengan gaji PNS untuk jabatan yang sama. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98, Tahun 2020, tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ditambah, ada tunjangan-tunjangan asyik lainnya sesuai jabatan mereka. Gimana? Makin menarik kan? Nah, proses pengangkatannya pun super transparan dan jelas. Mulai dari pendaftaran, sampai seleksi kompetensi. Sesuai Peraturan-Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 70 Tahun 2020, tentang masa hubungan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara, Nomor 18 Tahun 2020, tentang perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Semua diatur rapi, termasuk soal penetapan NIP dan perjanjian kerjanya. Udah paham soal PPPK? Yuk, sekarang kita dengerin langsung cerita seru dari para peserta orientasi PPPK di Bandiklat DIY di video selanjutnya. Tentunya akan ada banyak insight menarik yang bisa kamu dapetin. Jangan sampai ketinggalan ya. Buat update selanjutnya. Selain program utama, juga terdapat program insidental dan program penunjang. Program penunjang, saya membantu rekan saya untuk mengambil video testimoni terkait orientasi PPPK kepada peserta orientasi PPPK di Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk program insidental, kami biasa dimintai tolong untuk membantu menyiapkan ruangan rapat, membantu mengurus dokumen administrasi kerjasama, MOU, dan surat-surat lain, lalu untuk menginput data peserta pelatihan, memantau peserta pelatihan yang mendaftar pelatihan, dan lain sebagainya. Selain itu, para mahasiswa magang atau PK di Badan Diklat DIY pernah dimintai tolong oleh Ibu Sekretaris Badan Diklat DIY untuk membuat video ucapan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ke-12 tahun. Dalam pembuatan video tersebut, kami berkontribusi mulai dari penyusunan naskah, lalu storyboard video, take video, dan editing video. Tentunya kami dibantu oleh pegawai Badan Diklat DIY dalam proses pembuatan video sampai selesai. Sekian dari pelaksanaan praktik kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta di Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk semua pihak yang telah terlibat dalam proses pelaksanaan praktik kependidikan kali ini.